Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meldawati Putri dengan NIM 116512000922 akan menjelaskan tentang tugas akhir saya yang berjudul Penerapan K-Optimal pada Algoritma Modified K-Nearest Network atau MKNN untuk klasifikasi kelulusan mahasiswa yang berstudi kasus di Teknik Informatika UIN Suskaryau. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu kelulusan mahasiswa dapat menimbulkan masalah yang begitu serius terhadap suatu kualitas penyelenggaraan proses pembelajaran pada sebuah program studi. Salah satu ancaman bagi pihak program studi adalah masih banyak mahasiswa yang memperoleh kelulusan dengan kelas tidak tepat waktu. Kelulusan dengan kelas tidak tepat waktu pada jurusan Teknik Informatika UIN Suskaryau memperoleh 86% dari angkatan 2011 sampai 2015, bahkan bisa lebih jika tidak ada penanganan yang serius. Maka diperlukanlah sebuah klasifikasi untuk melihat ketepatan hasil kelulusan mahasiswa menggunakan penerapan keoptimal dengan dibangunnya sebuah sistem untuk algoritma MKNN, yang mana nanti setiap nilai K yang dihasilkan dengan akurasi terbaik akan disimpan dan digunakan pada sebuah parameter nilai K pada proses prediksi data uji pada algoritma MKNN. Adapun rumusan masalah di sini yaitu dibagi dua. Yang pertama, bagaimana mengimplementasikan algoritma MKNN dengan penerapan nilai keoptimal. Yang kedua, bagaimana tingkat akurasi algoritma MKNN dengan penerapan nilai keoptimal pada pengklasifikasian kelulusan mahasiswa pada Teknik Informatika UIN Suskaryau. Batasan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, data yang akan digunakan data mahasiswa yang sudah lulus angkatan 2011 sampai 2015. Yang kedua yaitu inputan set kurikulum terbagi dua yaitu kurikulum 2011 dan kurikulum 2015. Yang ketiga yaitu kurikulum 2011 berjumlah 632 data dan kurikulum 2015 berjumlah 31 data yang akan dijadikan dataset. Yang keempat yaitu data training yang untuk mencari nilai keoptimal sebanyak 569 data pada kurikulum 2011 dan 228 data pada kurikulum 2015. Yang kelima, data testing untuk pengimplementasian metode MKNN sebanyak 63 data untuk kurikulum 2011 dan 3 data untuk kurikulum 2015. Yang keenam yaitu parameter yang akan digunakan sebagai K awal adalah 13579NN atau Nearest Network. Yang ketujuh yaitu nilai K-Fold Cross Validation yang akan digunakan untuk percobaan untuk mencari nilai optimal adalah 10 Fold Cross Validation atau 10 percobaan. Yang kedelapan adalah kelas atau label yang akan digunakan terbagi dua, yaitu kelas lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu. Yang kesembilan adalah atribut atau variabel yang akan digunakan, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu nomor induk mahasiswa atau NIM, indeks prestasi atau IP semester 1 sampai 4, SKS tempuh semester 1 sampai 4, indeks prestasi kumulatif atau IPK, dan kelulusan. Serta proporsi data training dan data testing yang akan digunakan adalah 10:10. Jadi tujuan penelitian ini adalah yang pertama yaitu membuat sistem yang dapat menentukan nilai keoptimal terbaik yang nantinya keoptimal ini dapat mengklasifikasikan kelulusan mahasiswa berdasarkan data yang ada menggunakan algoritma MKNN dengan otomatis pada nilai K. Yang kedua yaitu mengukur tingkat akurasi algoritma MKNN pada pengklasifikasian kelulusan mahasiswa. Tentunya ada manfaat pada penelitian ini. Yang pertama yaitu diharapkan dapat membantu mempermudah pihak-pihak terkait dalam mengklasifikasikan kelulusan mahasiswa dengan sistem yang telah tersedia, sehingga dapat melakukan penanganan yang bisa dilakukan lebih awal dan meminimalisir kemungkinan mahasiswa terjadinya dropout. Yang kedua yaitu tentunya menerapkan ilmu dan memahami implementasi pada algoritma MKNN. Yang ketiga itu dapat mengetahui tingkat akurasi nilai keoptimal terbaik dan algoritma. Lanjut ke tahap metodologi penelitian. Di sini ada beberapa tahap pada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur, lanjut ke pengumpulan data, lanjut ke perumusan masalah, analisa. Analisa terbagi beberapa proses lagi yaitu terdiri dari selection, cleaning, transformasi, data mining. Lanjut ke perancangan sistem. Pada perancangan sistem ini terbagi dua yaitu perancangan database dan perancangan interface. Lanjut ke implementasi sistem, lanjut ke pengujian sistem. Pengujian sistem
sistem ini terbagi 3, yaitu uji akurasi keoptimal terbaik, uji akurasi algoritma MKNN, dan white box. Lanjut ke kesimpulan dan saran. Analisa kebutuhan data. Pada analisa kebutuhan data di sini atribut yang digunakan yaitu NIM, IP semester 1 sampai 4, SKS Tempuh 1 sampai 4, IPK dan kelulusan. Tentunya menggunakan atribut pada kurikulum 2011 yaitu 632 record, dan pada kurikulum 2015 31 record yang akan digunakan sebagai dataset. Lanjut ke proses data selection. Pada proses data selection ini, kelulusan dengan jumlah data didapat sebesar 1016 data pada kurikulum 2011 dan 50 data pada kurikulum 2015 dengan atribut yang didapatkan yaitu 9 atribut yang terdiri dari ID pada mahasiswa, nama pada mahasiswa, ID semester, SKS semester, ID start mahasiswa, SKS maksimal semester, IPS dan IPK. Lanjut ke proses preprocessing. Pada tabel yang ditandai dengan warna kuning ini merupakan nilai yang bernilai missing value. Sebelumnya nilai pada missing value ini berjumlah 1016 data, sehingga dihapus dan dibersihkan satu persatu menjadi 632 data pada kurikulum 2011 dan 31 data pada kurikulum 2015 yang akan nantinya dijadikan sebagai dataset pada penelitian ini. Dan atribut yang akan digunakan yaitu nomor induk mahasiswa atau NIM, indeks prestasi IP semester 1 sampai 4, SKS semester 1 SKS semester tempuh 1 sampai 4, indeks prestasi kumulatif IPK dan kelulusan. Lanjut ke tahap transformasi data. Pada tahap transformasi data ini, NIM adalah nomor induk mahasiswa, IPS MTR yaitu indeks prestasi semester mahasiswa, SKS tempuh yaitu satuan kredit semester tempuh mahasiswa, IPK indeks prestasi kumulatif mahasiswa, kelulusan adalah lama mahasiswa ini menempuh perkuliahan. Lanjut ke proses mining. Pada proses mining ini terlebih dahulu input dataset kelulusan mahasiswa. Lanjut ke proses preprocessing. Pada proses preprocessing ini terbagi dua lagi yaitu tahap standarisasi data dan pembagian data. Lanjut ke proses keoptimal dengan menggunakan teknik Kavod cross validation. Lanjut ke proses klasifikasi MKNN. Lanjut ke sehingga menghasilkan output hasil perhitungan klasifikasi. Pada penelitian ini terbagi dua proses, yaitu terlebih dahulu kita mencari nilai keoptimal dengan teknik Kavod cross validation yang nantinya menghasilkan nilai keoptimal terbaik yang K ini akan diterapkan pada algoritma MKNN. Terlebih dahulu mencari nilai keoptimal ini dengan beberapa proses, yaitu melakukan randomisasi data, menentukan subset data, menghitung jarak euclidean antar subset, mengurutkan jarak euclidean dengan melakukan prediksi klasifikasi, sehingga menghasilkan akurasi prediksi yang mana nanti nilai K terbaiknya ini akan diimplementasikan pada algoritma MKNN. Pada algoritma MKNN ini terbagi beberapa tahap lagi, yaitu nilai K tetangga terdekat sehingga menghasilkan perhitungan jarak euclidean antar data training, sehingga melakukan perhitungan validasi data training. Selanjutnya itu perhitungan jarak euclidean data testing dan data training. Selanjutnya itu perhitungan pada web voting sehingga menghasilkan kelas dari data testing tersebut. Lanjut ke perhitungan manual. Di sini ada contoh data. Contoh data yang digunakan di sini kurikulum 2011. Selanjutnya itu mencari proses standarisasi data. Yang pertama itu mencari terlebih dahulu rata-rata pada variabel. Di sini dengan cara jumlah data variabel dibagi banyaknya data. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, selanjutnya itu mencari nilai varians dengan cara yaitu akar dari data variabel dikurang nilai rata-rata dipangkatkan 2 dibagi banyaknya data dikurang 1, sehingga nanti dapat dinormalisasi data dengan cara data variabel dikurang rata-rata variabel dibagi nilainya varians. Lanjut ke pembagian data training dan data testing. Di sini pada kurikulum 2011 data berjumlah 632 data yang akan dibagi menjadi dalam dua bagian, yaitu training dan testing. Untuk mencari jumlah data training dengan cara proporsi data training dikali banyaknya data dibagi 100 sehingga didapatkanlah jumlah data training ini berjumlah 569 data.
Lanjut ke mencari jumlah data testing. Dengan cara yaitu banyaknya data dikurang jumlah data training. Sehingga didapatkan data testing ini yaitu 63 data. Selanjutnya mencari nilai keoptimal dengan 10 vote cross validation atau 10 percobaan. Langkah pertama yaitu menentukan subset data. Terlebih dahulu kita mencari jumlah pada subset data yang terdiri dari 10 subset dengan cara yaitu banyaknya data dibagi banyaknya percobaan, sehingga di dalam setiap masing subset itu berjumlah 56 data dan 57 data. Lanjut ke tahap mencari jarak Euclidean. Di sini untuk menghitung jarak Euclidean data digunakan yaitu data training ke-1 kolom pertama dengan data testing ke-1 kolom pertama. Untuk data training dinyatakan sebagai X dan data testing dinyatakan sebagai Y. Maka selanjutnya dilakukanlah perankingan pada hasil jarak Euclidean yang akan diurutkan dari data terkecil hingga data terbesar. Langkah ketiga yaitu prediksi klasifikasi sesuai perhitungan jarak Euclidean. Di sini ada K sama dengan 1 dengan klasifikasi 2. Sehingga nilai K sama dengan 1 ini maksudnya yaitu urutan pertama. Maka prediksinya itu adalah kelas 2. Kelas 2 ini yaitu kelas dengan tidak tepat waktu. Lanjut ke K sama dengan 3. Maksudnya di sini yaitu urutan pertama sampai klasifikasi urutan ketiga. Maka prediksi datanya itu prediksi klasifikasinya itu adalah 1. Sehingga prediksi di antara K1, 2, 3 ini lebih dominan klasifikasi 2 yaitu dengan tidak tepat waktu. Maka kelas pada data ini disimpulkan yaitu kelas dengan tidak tepat waktu. Selanjutnya langkah keempat yaitu mencari akurasi hasil prediksi klasifikasi dengan cara yaitu jumlah data yang diprediksi benar dibagi banyaknya data dalam satu subset data testing. Di sini contohnya itu K sama dengan 1. Di sini jumlah data yang diprediksi benar pada K sama dengan 1 ada 52 data. Dibagi banyaknya data subset pada data testing ada 57 data. Sehingga menghasilkan akurasi sebesar 0,92%. Dicari untuk perhitungan akurasi dengan nilai K selanjutnya seperti K3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya mencari nilai rata-rata untuk setiap subset sampai dengan subset 10. Setelah mendapatkan nilai rata-rata, maka selanjutnya dicari nilai rata-rata akurasi 10 subset ini dengan cara akurasi tiap subset dibagi jumlah subset. Sehingga untuk persentase nilai akurasi hasil prediksi ini dengan K sama dengan 1 menghasilkan nilai 88,23% sampai dengan K sama dengan 9. Sehingga maka didapatkanlah akurasi prediksi klasifikasi menggunakan teknik K-vote cross validation dengan 10 percobaan untuk mendapatkan nilai K optimal. Di sini nilai K optimal terbaik terdapat pada nilai K sama dengan 1 dengan nilai akurasi terbesar yaitu 88,23%. Hal ini tentunya menyatakan bahwa nilai K sama dengan 1 ini akan digunakan pada pengimplementasian algoritma MKNN untuk memprediksi klasifikasi kelulusan mahasiswa pada teknik informatika. Lanjut ke tahap algoritma pengimplementasian MKNN. Di sini kita telah mendapatkan nilai K optimal terbaik pada tahap mencari K optimal dengan teknik K-vote cross validation sebelumnya, yaitu dengan nilai K sama dengan 1. Selanjutnya itu langkah kedua yaitu perhitungan jarak Euclidean antar data training. Tahap perhitungan jarak Euclidean antar data training ini bertujuan untuk mendapatkan tetangga terdekat untuk proses pencarian validasi pada data training dengan cara yaitu data training dikurang data testing dipangkatkan 2. Di sini yaitu jarak untuk data training yang mana telah diurutkan dari jarak terkecil hingga terbesar dengan data training ke-1. Maka di sini yaitu data pertama dengan
data ke-84. Selanjutnya itu langkah ketiga itu perhitungan validitas data training dengan beberapa ketentuan di mana nilai kedekatan data satu dengan data lainnya adalah berdasarkan kesamaan dari kelas atau klasifikasi data asli. Yang kedua itu jika kelas data sama, maka nilai validasi itu 1. Jika kelas data tidak sama, maka nilai validitasnya itu adalah 0. Contohnya di sini yaitu eh, data pertama dengan data ke-84. Data pertama itu didapatkan kelas kelulusannya itu tepat waktu, sedangkan data ke-84 itu didapatkan kelas dengan tidak tepat waktu. Maka kelulusan ini dinyatakan tidak sama sesuai dengan ketetapan yang telah dilakukan. Jika kelas datanya adalah tidak sama, maka nilai validasi itu adalah 0. Selanjutnya adalah perhitungan jarak Euclidean antar data training dan data testing. Di sini tahap perhitungan dimulai dengan menghitung jarak data testing terhadap data training. Perhitungan jarak Euclidean antar data training dan data testing ini dilakukan untuk semua data training dan semua data testing dengan cara yaitu data training dikurang data testing dipangkatkan 2. Selanjutnya itu mendapatkan atau menghitung perhitungan weight voting dengan cara yaitu perhitungan dilakukan dengan memasukkan nilai validasi data training yang telah diperoleh sebelumnya dan jarak Euclidean antar data testing dengan data training. Selanjutnya yaitu data hasil weight voting diurutkan dari terbesar hingga terkecil dan dipilih berdasarkan nilai keoptimal terbaik. Langkah selanjutnya yaitu menentukan kelas dari data testing. Yang pertama itu kelas dari data testing ini adalah total weight voting terbesar dan yang kedua itu data diambil sebanyak nilai K yang telah ditentukan. Setelah data sampel ini diurutkan, maka disimpulkan berdasarkan hasil dari nilai pertama klasifikasi awal dan klasifikasi yang didapatkan dari data klasifikasi data testing, maka nilai yang sama klasifikasinya yaitu adalah 2. Pada klasifikasi awal ini data didapatkan data kelas 2. Kelas 2 ini adalah tidak tepat waktu. Pada klasifikasi hasil sistem MKNN yaitu dengan mendapatkan hasil dengan 2 juga, yaitu kelas tidak tepat waktu, maka dinyatakan data testing ini adalah benar. Selanjutnya analisa dan perancangan fungsional sistem. Di sini yang pertama input data kelulusan mahasiswa terlebih dahulu. Setelah data diinputkan, maka sistem menampilkan dataset mahasiswa. Selanjutnya yaitu klik proses preprocessing atau menu preprocessing. Di sini dapat menampilkan perhitungan standarisasi data dan menampilkan hasil pembagian data. Selanjutnya itu memilih menu keoptimal. Pada memilih menu keoptimal ini akan menampilkan proses perhitungan covered cross validation yang terdiri dari beberapa proses, diantaranya itu proses jarak Euclidean dan menampilkan akurasi nilai keoptimal. Selanjutnya itu memilih menu MKNN yang dimana sistem akan menampilkan proses melakukan nilai validitas dan melakukan weight voting. Setelah didapatkan nilai weight voting, maka kita dapat menguji pada data uji baru. Pada data uji baru ini kita menginputkan atribut yang akan diklasifikasikan. Maka sistem akan menampilkan from inputan atribut tersebut. Setelah itu mengklik proses klasifikasi, maka menghasilkan atau menampilkan hasil klasifikasi yang kita inginkan. Deskripsi umum sistem. Secara umum, sistem akan melakukan ketepatan pengklasifikasian kelulusan mahasiswa pada Teknik Informatika Winsuska Riau menggunakan algoritma MKNN. Nilai K yang nantinya dibutuhkan oleh sistem ini tidak diinputkan secara manual oleh user, melainkan sistem akan melakukan suatu proses perhitungan menggunakan penerapan keoptimal. Nantinya sistem akan mengolah inputan yang akan diberikan oleh user, kemudian memberikan hasil keluaran berupa ketepatan klasifikasi pada kelulusan mahasiswa. Sistem akan menguji keakurasian hasil klasifikasi pada kelulusan mahasiswa dengan membandingkan data real serta prediksi data uji klasifikasi.
Batasan implementasi, yang pertama sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP berbasis web. Yang kedua yaitu pengolahan sistem untuk data yang terlibat disimpan dalam basis data MySQL. Yang ketiga, inputan sistem terdiri dari 5 atribut dan 2 set kurikulum, yaitu kurikulum 2011 dan 2015. Klasifikasi terdiri dari 2 kelas yaitu tepat waktu dan tidak tepat waktu. Outputnya berupa prediksi klasifikasi ketepatan kelulusan mahasiswa berasal dari perhitungan web voting terbesar dan kelas data dengan melihat bentuk prediksi klasifikasi itu benar atau salah. Masuk ke uji akurasi keoptimal terbaik. Yang pertama yaitu setelah mencari nilai hasil rata-rata akurasi nilai keoptimal terbaik, maka disimpulkan bahwa sebuah analisis hasil pengujian keoptimal terbaik adalah persentase terbaik terdapat pada nilai K sama dengan 1 pada percobaan ke-8 dengan nilai hasil akurasi yaitu 88,22%. Hasil pada pengujian berdasarkan perhitungan yang dilakukan, terlihat bahwa parameter K sangat begitu berpengaruh terhadap nilai akurasi yang dihasilkan. Namun cenderung suatu hasil nilai rata-rata akurasi menurun seiring dengan bertambahnya parameter K. Tentunya parameter K semakin kecil, maka semakin sedikit pula jumlah tetangga yang akan digunakan dalam proses klasifikasi. Selanjutnya, uji akurasi algoritma MKNN. Dataset yang akan digunakan merupakan dataset kurikulum 2011 yang terdiri dari 63 data, 5 atribut, 2 kelas data. Setiap kelas data memiliki jumlah data yang berbeda. Kelas lulus tepat waktu, 62 data dan 1 kelas lulus tepat waktu. Sedangkan data kurikulum 2015 terdiri dari 3 data, 5 atribut, 2 kelas, dan setiap kelas memiliki 3 data. Berdasarkan hasil perbandingan kelas prediksi algoritma MKNN dengan kelas klasifikasi awal atau real, untuk dataset kurikulum 2011 memiliki akurasi 98,41%, menggunakan algoritma MKNN pada nilai K terbaik pada K sama dengan 1 dengan jumlah data ketepatan akurasi 62 data yang benar dari 63 data. Saat jumlah data sama pada dataset kurikulum 2015 memiliki akurasi sebesar 100% pada K terbaik K sama dengan 1. Hal ini dikarenakan memiliki jumlah data yang sama dengan jumlah data ketepatan akurasi yaitu 3 dari 3 data. Maka disimpulkan bahwa hasil menunjukkan bahwa jumlah data suatu data berbanding lurus dengan suatu tingkat akurasi. Selanjutnya itu pengujian Whitebox. Pada pengujian ini yang dilakukan menggunakan Whitebox disimpulkan bahwa dalam mengklasifikasikan kelulusan mahasiswa menggunakan penerapan keoptimal menggunakan algoritma MKNN sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang telah dirancang. Analisa hasil pengujian. Yang pertama, sistem mampu mendeteksi hasil ketepatan klasifikasi kelulusan mahasiswa menggunakan algoritma MKNN dengan menginputkan atribut yang dilihat dari hasil web voting yang telah terurut dan kelas data dengan bentuk prediksi data uji itu benar atau salah. Yang kedua, sistem mampu mengetahui perhitungan akurasi keoptimal terbaik menggunakan teknik K-Vote Cross Validation menggunakan 10 percobaan. Yang ketiga, sistem mampu mengetahui pengujian akurasi data pada pengimplementasian algoritma MKNN dengan cara membandingkan klasifikasi data itu real dengan hasil prediksi data uji dengan mengetahui jumlah data, ketepatan, dan persentase tingkat akurasi. Selanjutnya itu menentukan akurasi prediksi. Berdasarkan nilai web voting menentukan akurasi prediksi MKNN dengan melihat kesamaan antar klasifikasi awal dan klasifikasi prediksi. Di sini ada perbandingan klasifikasi MKNN dan klasifikasi awal. Di sini ada 63 dataset sampel sehingga kita cari persentase nilai akurasi MKNN-nya dengan cara banyaknya data yang diprediksi benar dikali 100 dibagi banyaknya data dalam suatu subset pada data testing. Pada data uji ini, data yang diprediksi benar yaitu 62 data dari 63 data, sehingga menghasilkan 98,41%. Berdasarkan perhitungan nilai akurasi prediksi tersebut, diketahui bahwa persentase akurasi prediksi klasifikasi kelulusan mahasiswa Teknik Informatika Winsuska Riau sebesar 98,41% menggunakan algoritma MKNN pada nilai K terbaik yaitu K sama dengan 1 dengan jumlah ketepatan akurasi yaitu 62 data yang benar dari 63 data. Selanjutnya adalah implementasi sistem. Di sini kita harus men-set terlebih dahulu kurikulumnya.
Setelah dataset kurikulum diinputkan benar, selanjutnya kita mengklik menu preprocessing. Menu preprocessing ini dapat menampilkan perhitungan standarisasi data, tabel standarisasi data, dan pembagian data. Ini merupakan perhitungan standarisasi data. Lanjut ke menu keoptimal. Pada menu keoptimal ini terlebih dahulu kita mengacak data training. Selanjutnya kita melakukan mencari nilai keoptimal dengan teknik Ford Cross Validation dengan 10 percobaan. Pertama-tama kita harus menampilkan terlebih dahulu subset data menjadi 10 subset. Setelah data didapatkan 10 subset, kita terlebih dahulu mencari jarak Euclidean. Setelah jarak Euclidean didapatkan, maka kita harus mengurutkan jarak Euclidean ini dari data yang terkecil ke terbesar. Sehingga kita mendapatkan prediksi dari nilai keoptimal ini untuk mendapatkan hasil akurasi nilai keoptimal terbaiknya. Maka disimpulkan bahwa dari nilai akurasi keoptimal terbaik yaitu K sama dengan 1, yaitu 88,41%. Lanjut ke menu MKNN. Di sini kita terlebih dahulu mencari jarak Euclidean antar training. Setelah mencari jarak Euclidean antar training, kita dapat melihat nilai validasi data. Selanjutnya itu mencari jarak Euclidean antar training dan testing. Dan setelah mendapatkan hasil dari jarak Euclidean antar training dan testing ini, kita dapat melihat hasil dari nilai wake voting. Nilai wake voting ini harus diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Selanjutnya yaitu kita dapat memprediksi data pada uji data baru karena nilai wake voting dan nilai validitasnya sudah kita cari. Di sini kita dapat menginputkan sesuai dengan atribut yang kita gunakan. Di sini menggunakan atribut IP semester 1 sampai 4, SKS tempuh semester 1 sampai 4, IPK dan nilai kelulusan. Semisal kita mengisi pada IP semester 1 itu adalah 2,31, IP semester 2 3,00, IP semester 3 2,34, IP semester 4 2,89. Pada SKS tempuh semester 1 kita mengisi 17, semester 2 21, semester 3 24 dan semester 4 24. Dengan nilai IPK sementara yaitu 2,76. Nilai kelulusan atau prediksi sementara yaitu mahasiswa ini tepat waktu. Maka kita prediksi apakah benar mahasiswa ini merupakan tepat waktu atau tidak. Maka dilihat dari nilai hasil web voting yang telah diurutkan dengan kelas data, maka hasil prediksi ini benar. Maka mahasiswa dengan nilai inputan IP semester dan SKS tempuh yang telah diinputkan bahwa mahasiswa ini benar jika untuk tahap selanjutnya itu adalah tepat waktu.
Sehingga kesimpulannya yang pertama yaitu penerapan kooptimal ini dapat menentukan nilai K terbaik berdasarkan hasil akurasi terbesar dari proses perhitungan K-Vote Cross Validation dengan 10 percobaan mendapatkan hasil K terbaik pada K sama dengan 1 pada percobaan ke-8 dengan nilai akurasi sebesar 88,23%, sehingga tidak perlu memasukkan parameter nilai K secara manual pada pengujian algoritma MKNN. Yang kedua yaitu hasil uji akurasi pada algoritma MKNN menghasilkan ketepatan jumlah data yang diprediksi benar dari hasil perbandingan. Pada kurikulum 2011 menghasilkan ketepatan sebanyak 62 data benar dari 63 data dengan nilai akurasi sebesar 96,83%. Sedangkan kurikulum 2015 menghasilkan ketepatan sebanyak 3 dari 3 data yang memiliki nilai akurasi sebesar 100%. Yang ketiga itu penerapan kooptimal pada algoritma MKNN untuk klasifikasi kelulusan pada mahasiswa Teknik Informatika Winsuska Riau memiliki kinerja yang baik karena dapat menentukan nilai kooptimal secara otomatis tanpa harus mencoba satu persatu. Nilai K yang nantinya akan diimplementasikan pada algoritma MKNN menunjukkan hasil bahwa jumlah data berbanding lurus dengan suatu tingkat akurasi. Saran pada penelitian ini yang pertama yaitu untuk data latih menggunakan variasi data yang lebih beragam dan memiliki sabaran data yang seimbang secara keseluruhan pada data. Yang kedua itu menggunakan suatu metode berbeda untuk klasifikasi pembanding dengan MKNN seperti Roth Classifier dan Rom Classifier. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi tentang penerapan algoritma ya tentang tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.